Sudah terlihat presentasi saya? Sudah, Bu. Oke, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Hari ini kita masuk minggu kedua perkuliahan matematika bisnis ya. Setelah minggu lalu kita jadwalnya sore ya. Diganti sekarang mulai minggu ini pagi. Nah, namun nanti mungkin ada kendala di minggu depan ya. Minggu depan itu tapi liburnya digeser ya, libur Maulid Nabi ya. Nanti kita pastikan lagi lah minggu depan itu seperti apa. Jadi mulai Rabu Bu Puji itu ada pelatihan selama 2 minggu. Tapi kayaknya tanggal 19 itu di skip. Nanti kalau memang jadwal Senin depan itu Bu Puji masih pelatihan, nanti kita geser aja. Ya kita janjian melalui WA. Oke. Hari ini Bu Puji akan menjelaskan terkait fungsi linier, ya beberapa pengenalan terkait fungsi linier. Langsung saja saya mulai. Nah, fungsi itu ini pasti teman-teman yang sudah pernah mengambil itu di SMA jurusan IPA atau IPS ini pasti sebelumnya sudah pernah belajar ya terkait materi fungsi juga relasi ini. Di SD itu pun juga sebenarnya kita secara tidak sadar kita juga sudah belajar terkait fungsi dan relasi ini. Nah, kalau di SD itu mungkin teman-teman familiar dengan bentuk yang seperti ini ya. Gini ya. Ini adalah domain gitu ya. Ini adalah kodomain, daerah asal, daerah hasil gitu ya. Ini di saat teman-teman di sekolah dasar di SD ini sudah pernah belajar. Nah, fungsi ini, mengapa kita di matematika bisnis ini perlu belajar fungsi ini ya? Seperti yang sempat Bu Puji singgung minggu lalu ya. Fungsi ini nanti kaitannya kita akan belajar terkait kaitan fungsi demand dan supply. Fungsi supply demand, kaitan supply dan demand, permintaan dan kesediaan dan lain-lain. Itu salah satu fungsi sederhana yang berkaitan dengan itu. Ya, nanti di minggu depan mungkin kita akan langsung menuju ke perhitungan fungsi untuk masalah-masalah ekonomi. Salah satunya yang terkait permintaan dan kesediaan tadi, atau supply sama demand. Oke, sebelum kita menuju ke aplikasinya, saya akan deskripsikan dulu terkait dasarnya. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan fungsi, gitu ya. Kalau kita bicara dengan fungsi itu pasti ada kaitannya dengan X dan Y. X itu yang biasanya digunakan sebagai alamatnya domain tadi, sebelah kiri X, dan Y ini biasanya disampaikan untuk menyampaikan alamat dari si kodomain atau Y tadi. Dan X dan Y ini adalah saling berhubungan, seperti yang saya sampaikan kemarin. Dia adalah variabel bebas, dia adalah variabel terikat. Ini biasanya cewek-cewek, ini biasanya cowok-cowok. Gitu ya. Cowok-cowok itu nanti biasanya akan bergantung sama ceweknya. Mau makan apa, terserah gitu ya. Akhirnya ceweknya yang pilihkan. Nah, kurang lebih seperti itulah kronologinya ya antara X dan Y. Jadi X itu bebas, kita memilih angka X, dan Y ini bergantung dari nilai X yang kita pilih. Nah, di sini disampaikan bahwa fungsi itu, dia itu pokoknya setiap nilai X itu pasti ada hubungannya dengan satu Y. Ini sempat saya singgung minggu lalu ya. Pokoknya fungsi itu setia. Dia satu X pasti punya satu Y. Satu X pasti punya satu Y, dan seterusnya. Ya, dan lebih dari satu nilai X dapat dihubungkan dengan nilai yang sama. Ya, misalkan kita bisa saja nilai fungsinya X kuadrat gitu ya. Fungsinya X kuadrat. X-nya adalah min X, min 1 misalkan ya. Min 1, Y-nya 1. Kemudian X-nya 1, ketika 1 dikuadratkan, Y-nya adalah juga 1. Jadi ada kemungkinan gitu ya, X dan Y untuk beberapa fungsi, itu X-nya 2, Y-nya 1. Ini ya. Misalkan ini Y-nya misalkan sama dengan X kuadrat gitu ya, ininya min 1, 1, ininya 1. Jadi dia bisa memiliki solusi yang mungkin sama seperti itu.
Tapi kalau kayak gini masih dikatakan fungsi. Tapi untuk ketika nilai Y-nya yang bercabang itu nggak boleh, gitu ya. Ini namanya bukan fungsi. Jadi kalau misalkan Y-nya 2, X-nya 1 itu tidak mungkin. Karena tadi nilai Y itu kan bergantung dengan X-nya. Kalau nilai X-nya 2, Y-nya 1 itu masih boleh. Tapi kalau Y-nya 2, X-nya 1 itu tidak boleh. Jadi dia dikatakan bukan fungsi. Ya, bisa ada gambaran ya. Pokoknya setiap X itu pasti ada solusinya Y. Apakah ada kemungkinan Y-nya itu sama? Iya, ada kemungkinan Y-nya sama. Tapi sebaiknya, bentar ya. Nah, seperti itu. Dan sebaiknya memang solusinya itu lebih ke arah satu-satu, fungsi satu-satu. 1X punya 1Y, 1X punya 1Y, dan seterusnya. Seperti itu. Ya? Oke. Nah, secara matematis, pengertian fungsi itu disampaikan sebagai berikut. Jika F itu tadi yang mendefinisikan fungsi, misalkan kita sebut nih fungsinya dari A ke B, atau dari X ke Y, ya sama saja ya, A ke B atau X ke Y, kita bisa menuliskan bentuknya seperti ini. Fungsinya merupakan pemetaan dari A ke B. Dari A ke B. Atau boleh kita sebut dari X ke Y, ini penamaan saja ya, dari X ke Y. Ada kaitan antara dua diagram tersebut. Seperti itu. Ya, yang artinya memetakan A ke B. A tadi disebut daerah asal atau yang disebut domain. Domain atau daerah asal. Dan Y ini adalah kodomain atau daerah hasil. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sampai sini ada yang ditanyakan? Atau masih paham? Masih mudah? Tidak, Bu. Oke, aman ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini kita diminta menyebutkan apakah relasi di bawah ini merupakan fungsi atau bukan. Nah, kita lihat. Bentuknya seperti ini. Ya. Seperti ini. Oke. Ya. Ini berpasangan. Berpasangan satu-satu. Bu, ini kok bersilangan? Tidak masalah. Pasangannya itu tidak harus berurutan urutannya. Bentuk seperti ini dia merupakan fungsi karena dia berpasangan satu-satu. Setiap X memiliki Y. Setiap A memiliki pasangannya yaitu 1. I memiliki pasangannya yaitu 2 dan seterusnya. Tidak harus berurutan. Jadi ini bersilangan tidak masalah ya. Yang penting dia memiliki satu pasangan dari domain memiliki satu pasangan di kodomain. Seperti itu. Ya. Nah, kalau yang tidak fungsi, ini contoh yang bukan merupakan fungsi. Ya. A-nya bercabang, nggak boleh ya. Karena setiap A itu pasti memiliki satu pasangan. Seperti yang tadi Bu Puji sampaikan. Misalkan X-nya ini suatu variabel bebas yang kita bisa memasukkan nilai variabelnya. Dan Y-nya itu misalkan X kuadrat gitu ya. Kita bisa bebas memasukkan nilainya, misalkan min 2. Fungsinya ketika min 2 ini dikuadratkan, hasilnya berapa? 4. Min 1, ketika min 1 dikuadratkan, hasilnya 1. Terus kemudian 0, ketika dia dikuadratkan, hasilnya 0. 1, ketika dikuadratkan, hasilnya 1. 2, ketika dikuadratkan, hasilnya 4. Nah, Bu, di sini kan masih ada kesamaan. Misalkan 4 di sini dan di sini. Dengan nilai min 2 dan nilai 2, ternyata solusinya sama, 4. Ya, itu masih diperbolehkan dalam hal fungsi. Tapi nilai X-nya pasti ada berbeda, tidak boleh yang bercabang.
Nah, pada konteks ini kita melihat bahwa nilai X-nya atau nilai A-nya itu bercabang. Ini tidak boleh. Ketika kita menemukan kondisi yang seperti ini, maka dia disebut bukan merupakan fungsi. Seperti itu. Kalau memang terpaksa ada kondisi yang Y-nya bercabang, untuk X tertentu, misalkan 4 ini dia berpasangan dengan apa namanya? Oh, tidak ada yang kosong ya di sini ya. Misalkan I dengan 5 gitu ya. I dengan 5, E dengan 5, tidak masalah. Untuk konteks tertentu, seperti yang kita lihat seperti ini. Yang benar-benar tidak bisa ditolerir itu adalah ketika nilai X-nya sama. Tidak boleh, karena konsep fungsi itu adalah satu nilai X ya satu nilai Y. Seperti itu. Ya, bisa membedakan ya antara fungsi dan bukan fungsi ya. Oke. Nah, himpunan yang berisi semua bilangan pemetaan F atau yang range tadi, ya, himpunan yang berisi semua dari F tadi, dan perhatikan bahwa range-nya, daerah kita melihat ya, untuk di daerah kodomain ini, ada angka yang memiliki pasangan, ada yang tidak. Ini contohnya yang memiliki pasangan. Ini memiliki pasangan, sedangkan 4 itu tidak. Nah, untuk angka yang memiliki pasangan ini kita sebut sebagai range. Ya. Jadi nilai dari hasil pemetaannya yang kita ambil dari daerah hasil. Kalau 1, 2, 3, 4, 5 ini kita sebut kodomen. Daerah B ini kita sebut kodomen. Tapi untuk daerah yang kita pilih, daerah yang terpilih untuk untuk yang berpasangan dengan fungsinya, dia disebut range. Makanya yang lebih familiar disebutkan dalam fungsi itu adalah domain dan range. Domain dan range. Oke? Sudah cukup paham ya? Cukup mudah ya? Selanjutnya, nah ini tadi pola penulisannya ya. Saya rasa sudah clear, nilai X disebut wilayah domain dari fungsi, nilai Y disebut jangkauan atau kisaran atau rentang dari fungsi hasil tadi. Dan fungsi tadi juga bisa dituliskan sebagai hubungan di mana setiap elemen dari wilayah saling berhubungan dengan satu atau hanya satu elemen dari jangkauan range, alias Y-nya tadi nggak boleh bercabang. Seperti itu. Oke? Nah, sekarang kita akan belajar terkait macam-macam fungsi. Fungsi itu apa saja? Ada fungsi naik, ada fungsi turun. Ini ada perhitungannya tersendiri. Ini saya rasa tidak perlu teman-teman ini. Tapi ini juga kita tetap perlu tahu ya, karena dalam kondisi dalam konteks ekonomi, matematika ekonomi, misalnya kita melihat grafik seperti ini ya. Ini kan kalau kita sudah lihat visualnya, sudah lihat grafiknya, kita akan mudah melihat mana yang fungsi naik, mana yang fungsi turun. Mana yang fungsi naik ya. Oh, yang kayak gini nih ya berarti naik, Bu, sudah jelas. Ini naik, Bu. Nah, yang seperti ini turun. Oh ya, sudah jelas kalau ini ada grafiknya. Namun dalam konteks tertentu, biasanya dalam perhitungan fungsi yang lebih rumit, kita itu sulit untuk menggambarkan secara manual. Nah, sehingga definisi ini dapat kita gunakan untuk menentukan fungsi tersebut apakah naik atau turun tanpa kita menggambarkan. Ya. Jadi fungsi naik, fungsi turun itu kita gunakan untuk mengetahui jenis fungsi tanpa kita menggambarnya. Tanpa kita menggambar. Bagaimana Bu caranya? Ya seperti ini. Kita akan memilih nilai X1 dan X2 yang dimana aturannya kita ambil nilai X1 itu yang lebih kecil daripada X2. Gitu ya. Misalkan kita ambil apa? Misal kita ambil X1-nya adalah 1, X2-nya adalah 2. Boleh Bu? Boleh. Karena X1 lebih kecil daripada X2. Lalu kemudian misalkan fungsinya adalah
2x plus 1 gitu ya. 2x plus 1. Tanpa kita menggambarkan misalkan. Kita akan coba memasukkan fungsi ini ke nilai x1-nya adalah 1 dan nilai x2-nya adalah 2. Berarti kita akan menghitung nilai fx1. X-nya di sini diganti dengan x1. Berarti 2 dikalikan x1 tambah 1. Ya, x1-nya berapa? 1. 2 dikalikan 1, 2 tambah 1, 3. Lalu kemudian kita coba fx2. fx2, 2 kali x2 ditambah 1. 2 kali x2-nya adalah 2 tambah 1 sama dengan 5. Ya, ini sama dengan 5. Saya letakkan sini ya. Nah, sekarang kita lihat fx1 sama dengan 3. fx2 sama dengan 5. Kita lihat bahwa fx1 itu lebih kecil daripada fx2. Alias kebalikannya, fx2 lebih besar daripada fx1. Kita lihat syaratnya. Oh, ketika fx2 lebih besar dari f1, oh berarti dia adalah fungsi naik. Sehingga tanpa kita menggambarkan grafiknya, kita bisa mengetahui bahwa fungsi fx sama dengan 2x plus 1 dalam konteks nilai x1-nya adalah 1 dan nilai x2-nya adalah 2, itu merupakan fungsi naik. Dan sebaliknya, misalkan ketika kita menemukan nilai fx2 itu lebih kecil daripada nilai fx1, berarti dia adalah fungsi turun. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Halo? Tidak, Bu. Beneran ya? Aman ya? Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akan lanjutkan tentang fungsi genap dan fungsi ganjil. Ini juga jenis fungsi, ya. Jenis fungsi yaitu fungsi genap dan fungsi ganjil. Mungkin kalau dalam konteks ekonomi, masalah fungsi genap dan fungsi ganjil ini mungkin tidak banyak dipakai gitu ya. Tapi saya kurang tahu lagi pastinya. Karena ekonomi itu biasanya masalahnya itu lebih banyak yang positif gitu ya. Lebih banyak kita berbicara dengan hal-hal yang positif. Kecuali kalau kita bicara positif itu maksudnya keberadaannya itu ada gitu ya. Maksudnya dia lebih besar dari nol. Misalkan kayak uang itu kan lebih besar dari nol. Kecuali kalau kita bicara tentang rugi, itu biasanya nilainya negatif. Seperti itu. Nah, tapi teman-teman cukup perlu tahu lah ya terkait definisi fungsi genap dan fungsi ganjil. Tadi kita sudah mendefinisikan bahwa fungsinya Y sama dengan Fx. Nah, dia dikatakan fungsi genap ketika kita masukkan nilai yang negatif, hasilnya seperti bentuk semula. Dan kita katakan fungsi ganjil jika ketika kita masukkan nilainya negatif, hasilnya adalah negatif dari bentuk semula. Contohnya seperti apa, Bu? Contoh. Kita tahu fungsinya. Misalkan fx sama dengan x kuadrat. Gitu aja, yang gampang ya. Kita akan coba dia fungsi negatif atau fungsi genap atau fungsi ganjil. Kita tinggal mengganti saja nilai x itu menjadi min x. Jadi f min x sama dengan x kuadrat, x-nya kita ganti dengan nilai min x. Dikuadratkan sama dengan, kalau dikuadratkan itu artinya sama dengan dia dikalikan. Banyak 2 kali. Min kali min plus x kali x, x kuadrat. Sehingga, ketika nilai x-nya itu kita ganti dengan min x, ternyata hasilnya itu kok sama seperti semula. Ya. Maka dia disebut fungsi genap.
Kalau kondisi ketika kita ganti min X sama seperti semula, dia disebut fungsi genap. Tapi nanti ketika kita menemukan contoh yang lain, misalkan fx sama dengan x, gini aja ya. Ketika kita masukkan f min x, maka hasilnya kan juga min x ya. Lah min x ini kan sama dengan min dari fx. Nah, kondisi seperti ini kita temukan pada syarat yang kedua. Oh, berarti kalau saya menemukan kondisi yang seperti ini, maka dia disebut fungsi ganjil. Itu adalah fungsi genap atau fungsi ganjil. Teman-teman cukup tahu perhitungannya, ya, dan cukup tahu jenisnya. Nanti sepertinya tidak terlalu detail ke soal seperti ini, kita untuk latihannya, ya, untuk pengetahuan saja. Lalu ada juga yang disebut fungsi linier. Nah, fungsi linier ini sangat banyak sekali dipakai dalam konteks matematika ekonomi atau matematika bisnis, ya. Fungsi linier. Bagaimana sih Bu bentuknya? Saya rasa ini sudah sangat familiar ya. Sejak kita di SMP kita sudah belajar, bisa dituliskan fx sama dengan mx plus b, atau biasanya akrab dituliskan seperti ini. Y sama dengan mx plus c, di mana c ini adalah konstan dan m ini adalah kemiringan. Nanti kita juga akan belajar tentang rumus dari kemiringan, bagaimana kita membentuk fungsi gitu ya. Kalau kita tahu titiknya, bagaimana kita membentuk fungsinya, seperti itu. Ini namanya fungsi linier. Kita hanya belajar terkait jenis fungsinya dulu. Lalu ada juga yang disebut dengan fungsi berpangkat. Fungsi berpangkat itu yang bentuknya yaitu fx sama dengan x pangkat suatu nilai. Nilai di mana a ini adalah suatu konstanta. Ya, seperti apa itu Bu? Ya, gampang sekali. Misalkan X pangkat 2. Ya, ini namanya fungsi berpangkat. X pangkat 5 gitu ya. Yang bentuknya seperti ini, dia disebut fungsi berpangkat. Ini sebagai pengetahuan. Lalu kemudian ada yang dinamakan fungsi polinomial. Bentuk ini juga nanti akan banyak dipakai dalam konteks matematika bisnis. Ya. Polinomial, kalau kita tahu tadi fungsi linier, itu adalah derajatnya 1, ya, derajat tertingginya adalah 1. Kalau fungsi linier ini derajat tertingginya n. Jadi dia bisa membentuk kayak fungsi linier yang dijumlah-jumlahkan dengan derajatnya itu banyak-banyak, nggak cuma 1. Contohnya, ya contohnya misalkan saya tuliskan px sama dengan x pangkat 5 min x pangkat 4 plus 2x pangkat 3 gitu ya, plus X pangkat 2 plus 5X min 7, misalkan seperti itu. Ini namanya disebut fungsi polinomial. Di mana N itu bukan bilangan bulat non negatif. Ya. Dan konstantanya itu adalah fungsi yang real. Real itu yang dapat dihitung gitu ya langsung ya. Bukan yang imajiner. Dan konteks dalam matematika ekonomi itu masalahnya selalu real. Kemudian ada fungsi yang lain, dia adalah fungsi trigonometri. Nah, ini kalau anak IPA pasti familiar ya. Kalau fungsi trigonometri itu berarti pokoknya suatu fungsi yang isinya 6 fungsi trigonometri. Apa itu? Ada sinus, ada kosinus, ada sekan, ada kosekan, ada tan, ada kotan, gitu ya. Pokoknya ketika kita menemukan fungsi yang isinya ada kata-kata ini ya atau ada bagian-bagian ini, maka dia disebut fungsi trigonometri. Seperti itu. Apakah memungkinkan dalam konteks bisnis, Bu? Memungkinkan saja ya. Masalah yang dibentuk dalam trigonometri. Kalau dia itu fluktuatifnya terus berulang-ulang gitu. Misalkan harga emas nih, dia fluktuatif berulang-ulang. Oh, mungkin dia membentuk fungsi trigonometri seperti itu. Ya. Lalu ada fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial itu kayak kebalikan dari fungsi kuadrat. Kalau fungsi kuadrat itu misalkan kayak x kuadrat gitu ya, fungsinya ya. Kalau fungsi eksponensial itu kebalikannya. Misalkan fx sama dengan 2 pangkat x. Kayak gini. Ya, kebalikannya ya. Kalau fungsi kuadrat itu konstannya yang sebagai pangkatnya, kalau eksponensial itu
variabelnya yang sebagai pangkatnya. Seperti itu. Nah, biasanya kalau kita konteksnya di teknik gitu ya, kita akan belajar terkait masing-masing domain dan range dari setiap fungsi. Tapi untuk di matematika bisnis ini tidak perlu, saya rasa. Oke. Nah, lalu yang terakhir itu adalah fungsi logaritma. Dan ini juga bisa saja gitu kita gunakan dalam konteks matematika bisnis. Ya, fungsi logaritma fx sama dengan a log b gitu misalkan ya, atau a log x gitu ya. Itu adalah fungsi logaritma. Ini aplikasinya yang sudah banyak digunakan. Biasanya kita untuk menggunakan sutet ya, kabel penghubung pada sutet itu ternyata tidak asal-asalan. Kita menggunakan fungsi dari fungsi logaritma. Teman-teman tidak perlu belajar detail terkait ini. Fungsi yang lain gitu ya, fungsi eksponensial, fungsi logaritma, dan beberapa fungsi yang lain yang dilakukan inverse. Itu namanya fungsi transcendent. Itu jenis-jenis fungsi yang perlu kita ketahui. Nah, kita kembali lagi ke masalah fungsi yang tadi ya. Kita kan punya, kemarin sudah belajar ada variabel bebas, ada variabel terikat ya. Variabel bebas itu biasanya diwakili dengan X, dia mewakili domain. Variabel terikat itu dia dituliskan dengan Y, dia mewakili range. Tadi apa kaitannya variabel bebas dan variabel terikat, Bu? Nilai dari variabel terikat itu bergantung dari variabel bebas. Jadi kita bisa bebas memberikan nilai X berapapun gitu ya. Dan nilai X itu, nilai Y-nya itu bergantung dengan nilai X yang diberikan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Enggak, Bu. Nah, oke. Jangan lupa absen ya. Iya, Bu, sudah. Nah, selanjutnya, nah ini juga yang banyak digunakan, itu adalah kita juga perlu tahu terkait sistem koordinat Kartesius. Saya rasa mudah ya. Yang pokoknya yang kita buat kayak gini ya, kuadran 1, terus kemudian kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4, ini banyak dipakai di masalah bisnis. Lalu misalkan kita diminta membuat titik gitu ya, kita akan tahu bahwa yang sebelah sana ini adalah positif, yang atas itu positif, yang sebelah kiri ini negatif, yang bawah ini adalah negatif. Sehingga kita misalkan mau diminta menulis titik 1,2 gitu ya. Berarti 1 ini X-nya, 2 ini Y-nya. Berarti kalau kita hubungkan antara titik X sama dengan 1 dan titik Y sama dengan 2, kita ambil titik, kita ambil titiknya. Ketemu. Begitu juga untuk masalah yang lain. Misalkan B-nya itu min 2, B-nya itu min 2,3. X-nya itu adalah min 2, 3 itu adalah Y-nya. Berarti kita ambil saja X-nya adalah min 2 dan Y-nya adalah 3. Kita tarik. Nah, kita temukan, oh kita punya titik. Dan seterusnya. Itu bagaimana menemukan titik. Nah, nanti mungkin yang akan menjadi tantangan yang akan kita pelajari, misalkan kita menemukan nih, ada titik-titiknya. Misalkan titik ini dan titik ini. Nah, ini kan kalau kita hubungkan kan bisa membentuk garis. Nah, misalkan kita diminta persamaan garisnya, kita bisa menggunakan rumus dari fungsi linier untuk menghitungnya. Misalkan pertama kita akan cari tahu dulu kemiringannya berapa. Ya, kemiringan itu kan M. Lalu kita cari konstantanya berapa. Nanti ada rumusnya. Nanti kita akan mempelajari. Jadi misalkan kita menghubungkan antara garis ini dan ini. Kita cari persamaan fungsinya. Jadi kita membuat fungsi dari suatu titik. Seperti itu. Ya. Nah, ini contohnya ya. Bentuknya tadi kan seperti ini ya. Fungsi Y sama dengan A0 ditambah A1X sama saja. Atau saya tuliskan Y sama dengan MX plus C sama saja. Atau saya tulis
fx sama dengan mx plus b, sama saja ya. Jadi nanti kita akan ketemu fungsi ada y-nya, ada x-nya, x-nya itu derajat 1, lalu kemudian kita akan ketemu dengan konstanta. Nah, kalau ini, kondisi seperti ini disebut fungsi dengan satu variabel, ya, satu variabel, yaitu variabelnya adalah x, ya, satu variabel bebas. Fungsi atau y yang dibentuk oleh satu variabel bebas. Seperti ini bentuknya. Nah, kalau ada nggak Bu yang dibentuk dari dua variabel bebas? Ada. Misalkan X1, ini kan variabel bebas ya, X1, X2, ini kondisinya berbeda, X3, dan seterusnya sampai Xn. Kalau kita menemukan suatu fungsi, di mana fungsi tersebut memiliki dua atau lebih dari variabel bebas, maka dia disebut fungsi multivariat. Seperti ini. Nah, beberapa variabel bebas ini dia tetap akan mempengaruhi dari variabel terikatnya. Di mana variabel terikatnya dalam konteks ini dia adalah y. Saya sambil ngopi ya. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Belum kehitungan? Sudah tahu ya, kita tadi hari ini kita sudah belajar tentang jenis-jenis fungsi. Ada beberapa macam fungsi, lalu saya tekankan lagi terkait variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas itu X, variabel terikat itu Y. Kita hari ini juga belajar terkait jenis fungsi, di mana variabel bebasnya itu lebih dari satu, ya, disebut fungsi multivariat. Kita hari ini juga belajar jenis fungsi yang fungsi genap dan ganjil, begitu juga cara perhitungannya. Kita juga belajar tentang fungsi naik dan fungsi turun, begitupun cara perhitungannya. Nah, selanjutnya saya akan mengajarkan bagaimana kita mencari suatu fungsi yang ditentukan dari dua titik atau lebih, gitu ya. Nah, sebelumnya ini ada latihan soal ya. Sebelumnya ada latihan soal. Tentukan himpunan pasangan berurutan berikut, apakah dia fungsi atau bukan. Nanti bisa digambarkan ya. Ini bisa menjadi latihan 1, tugas yang pertama. Bisa digambar atau tidak, atau bisa langsung dilihat apakah X-nya bercabang atau tidak, apakah Y-nya bercabang atau tidak, gitu ya. Lalu kemudian tentukan himpunan pasangan berurutan berikut, apakah fungsi atau bukan. Ini juga sama. Silakan dikerjakan. Terus, nah ini menarik ya. Carilah wilayah domain dan range dari setiap fungsi berikut. Nanti ini bisa kita bahas. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Latihan 1 nanti akan ditambahkan dengan latihan yang di belakang. Ini tugas pertama. Nah, selanjutnya kita akan belajar terkait fungsi linear tadi. Bagaimana kita menghitung suatu fungsi yang ditentukan dari dua titik atau lebih gitu ya. Berarti ketika kita menghubungkan dua titik, lalu kita bisa menghitung jika dua titik tersebut itu kita gabungkan, dia akan membentuk fungsi apa? Fungsi linear yang bentuknya seperti apa? Seperti itu. Contoh. Ya. Ini persamaan linear ya. Pertama definisi dulu. Persamaan linear, tadi kita sudah belajar, alias fungsi linear, persamaan linear sama saja. Persamaan yang setiap peubahnya tidak memuat eksponensial, tidak memuat trigonometri, tidak memuat perkalian, tidak memuat pembagian, di mana pembagian itu dengan peubah lain atau tidak. Pokoknya fungsi linear itu persamaan paling simpel sedunia, gitu ya. Karena dia derajatnya pun juga hanya satu. Nah, apa Bu? Seperti apa sih Bu contoh aplikasi dari fungsi linear? Contohnya seperti ini. Jika perusahaan A membeli laptop misalkan kita definisikan sebagai X. Misalkan perusahaan A membeli satu buah laptop yang kita definisikan sebagai X dan dua buah PC yang kita definisikan Y,
maka ia harus membayar 5.000. Misalkan dapat kita tuliskan seperti itu. 1X ditambah 2Y gitu ya. X-nya kan tidak usah ya. Kalau 1 kan tidak usah kita tuliskan ya. Langsung X plus 2Y misalkan harganya itu 5.000. Sedangkan ketika dia membeli 3 laptop. Laptop tadi X berarti 3 laptop ditambah 1 PC sama dengan dia harus membayar 10.000. Biasanya gini nih akan ditanyakan berapa harga 1 laptop dan harga 1 PC. Ada yang masih ingat bagaimana cara menghitungnya? Disamakan dulu, Bu. X atau Y-nya boleh. Oke, disamakan lalu kemudian disubstitusi. Gitu ya. Kita Iya, mau Bu. pilih dulu. Bebas. Misalkan saya coba kerjakan di atas. Saya akan menyamakan yang Y. Jadi yang ini saya kalikan 1, yang ini saya kalikan 2. Saya bawa ke atas. X kalikan 1, X. 2Y dikalikan 1, 2Y. Sama dengan 5.000. Yang ini saya kalikan 2. 2 kali 3X, 6X. Ditambah 2 kali Y, 2Y. 2 kali 10.000, 20.000. Lalu kita kurangi. Oke. 2Y dikurangi 2Y habis. Ini kita hilangkan. X dikurangi 6X min 5X. Kemudian 5.000 dikurangi 20.000 min 15.000. Sehingga nilai X-nya sama dengan min 15.000 dibagi min 5. Minnya hilang, 15 dikurangi dibagi 5, 3. Ya, jadi X-nya adalah 3.000. Nah, kalau X-nya sudah ketemu nih, biasanya. Kalau X-nya sudah ketemu, kita langsung ambil salah satu persamaan. Misalkan, X ditambah 2Y sama dengan 5.000. X-nya adalah 3.000. Ditambah 2Y sama dengan 5.000. Oke, sehingga 2Y sama dengan 5.000 dikurangkan 3.000. Kok bisa, Bu? Iya, 3.000-nya kita dekatkan dengan 5.000, kita pindah ruas. 3.000 kita pindah ruas menjadi min 3.000. Sehingga hasilnya adalah 2.000. Jadi Y-nya sama dengan 2.000 dibagi 2. Y-nya sama dengan 1.000. Wah, murah sekali ya. Dolar, ya, kita sedang bicara dolar. Sehingga dalam konteks seperti ini kita tahu bahwa harga 1 laptop adalah alias X adalah berapa tadi? 3.000 dolar gitu ya. Kemudian Y harga dari PC yaitu 1.000 dolar. Seperti itu. Nah, inilah menariknya. Ya, kita belajar matematika bisnis itu supaya kita bisa menyelesaikan kondisi yang sedang ada di lapangan gitu ya, atau kondisi real di mana dia diubah bentuknya menjadi bentuk matematika, kemudian dilakukan analisis secara matematis, lalu kita kembalikan lagi ke kondisi awal. Seperti itu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, bagus. Ya, ini hanya mengulang saja yang di SMA. Oke. Nah, sekarang saya kembali ke fokus. Tadi Bu Puji menyampaikan bahwa nanti kita itu akan menghitung dari titik-titik yang kita temukan tadi, kita akan menghitung garis yang dihubungkan ketika dua titik tersebut dihubungkan, dia kan akan membentuk garis. Persamaan fungsinya itu apa? Gitu ya. Nah, kita bisa mendapatkan bantuan dari rumus berikut. Kita harus tahu dulu, Bu, yang pertama adalah slope. Slope itu adalah kemiringan. Kalau zaman di SMP kita mungkin belajarnya gradien. Ya. Gradien dilambangkan dengan M. Di mana rumusnya adalah Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Ya, ini diingat ya. Gradien adalah Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1.
Kenapa kita harus menghitung gradien gitu ya? Karena membentuk fungsi linier yang diberikan dari dua macam garis itu sangat membutuhkan yang namanya gradien. Makanya kita perlu menghitung gradiennya terlebih dahulu. Jika gradiennya sudah ketemu, maka kita bisa memasukkan dalam bentuk rumus dari fungsi linier berikut. Seperti itu. Ya. Nah, ini contoh. Nah, ini bentuk macam-macam garis lurus yang bergantung dari gradiennya. Misalkan kalau gradiennya positif atau M-nya positif, bentuk garisnya itu seperti ini. Kita akan bisa menghitung M-nya apa, berapa 2. Oh, dia positif. Berarti nanti grafiknya seperti ini. Entah kemiringannya agak ke bawah atau ke atas, itu nanti bergantung dengan nilainya. Kalau kemiringannya negatif, misalkan M-nya min sekian, kita akan menemukan bentuk grafik yang seperti ini, kebalikannya. Kalau yang positif itu gini, kalau yang negatif itu gini. Kalau kemiringannya 0, sudah jelas saya rasa ya, kalau kemiringannya 0 berarti dia nggak miring, makanya dia lurus, datar. Nah, kalau kemiringannya tidak tentu itu berapa, Bu? Misalkan M-nya kita hitung nilainya tak hingga. Berarti kemungkinan grafiknya itu bentuknya ke atas seperti ini. Ya, oke. Nah, lalu ini adalah bentuk umum fungsi linier tadi ya. Kita akan menemukannya. Biasanya kalau kita tuliskan itu bisa seperti ini atau bisa yang tadi Bu Puji sampaikan ya. Bisa MX plus C dan seterusnya. Tapi bentuk ini itu juga bisa kita rubah ke arah sama dengan 0. Misalkan Y sama dengan 5X plus 3 gitu ya. Bu, boleh nggak ini saya bawa ke arah kiri semua? Boleh. Ke arah kanan semua? Boleh. Misalkan menjadi 5X plus 3 dikurangkan Y sama dengan 0. Bentuk seperti ini juga boleh menjadi bentuk dari persamaan linier. Seperti itu. Nah, misalkan kita menemukan bentuk fungsinya itu bentuknya seperti ini, Bu, sama dengan 0. Lalu kita diminta mencari kemiringannya gitu ya. Kemiringan itu kan berarti kalau Bu Puji sampaikan di sini, kemiringan itu kan M. Berarti kemiringan itu yang dekat dengan X dong, Bu. Ya, kalau dalam bentuk konsep fungsi linier, berarti kemiringan itu adalah yang di depan dari X. Coba sih kita teliti mana yang ada di depan X gitu ya. Kita rubah dulu bentuknya. Misalkan kita rubah Y sama dengan. Mengapa? Ya karena bentuk umumnya seperti itu. Y sama dengan MX plus C. Berarti Y-nya kita sendirikan. Misalkan ini ada pasangannya Bu, yang Y itu B. Berarti BY sama dengan min C min AX. Lalu, nah bentuk umumnya kan Y kan koefisiennya kan 1 nih. Yang di depannya Y kan 1. Berarti dia harus dibagi supaya menjadi 1. Dibagi dengan B. Seperti ini, dibagi B. Ya, jadi Y sama dengan min C per B min A per B. X. Nah, sekarang kita lihat. Mana nih yang berpasangan dengan X? Mana nih yang dekat dengan X? Oh, ini Bu, yang ada di depan X. Oke, berarti nilai M-nya adalah min A per B. Nanti teman-teman juga seperti itu. Ya, coba menghitungnya. Bu, coba sih Bu kalau pakai angka gitu ya. Oh, boleh. Misalkan 5X. Misalkan gini ya. Misalkan kita ketemu fungsi gini. 5X plus 2Y min 1 sama dengan 0. Misalkan kayak gitu. Bu, boleh nggak saya pilih? Oh ya wes, katanya Bu Puji tadi kan gradiennya yang dekat dengan X nih. Berarti gradiennya sama dengan 5. Belum tentu, ya. Tidak boleh. Jadi dia gradien itu bisa ditentukan kalau dia sudah berbentuk fungsi umum. Seperti ini, bentuk umum fungsi. Jadi ini kita ubah dulu bentuknya. Oke, Y-nya kita biarkan 2Y. Kalau Y-nya kita biarkan berarti 5X pindah ke ruas kanan menjadi min 5X. Min 1 kita pindah ke ruas kanan menjadi plus 1. Apakah sudah berbentuk ke bentuk umum? Oh belum Bu, karena bentuk umumnya adalah Y sama dengan. Sehingga ini kita tuliskan Y sama dengan bentuk ini dibagi 2 ya. Min 5X plus 1 dibagi 2.
Jadi sama dengan berapa? Y-nya sama dengan min 5/2X ya, ditambah 1/2. Nah, kalau seperti ini sudah menjadi bentuk umum, apakah boleh Bu saya pilih yang mana gradiennya? Boleh, karena sudah membentuk bentuk umum. Oh, berarti sudah terlihat nih. Oh, M-nya sama dengan min 5/2. Mengapa Bu Puji kok kita harus belajar mencari nilai gradien ini? Ini harusnya kalau teman-teman yang dari SMA, utamanya yang dari IPA, juga pasti harusnya sudah familiar. Nilai gradien ini kita untuk membandingkan apakah antara grafik satu dengan grafik yang lainnya itu dianggap sejajar, setara polanya, atau malah bertolak belakang. Contohnya seperti apa? Nanti akan ada sifat ya, sifat dari dua garis misalkan. Garis yang sejajar itu nilai gradiennya itu harus sama. M dan M1 itu nilai sama. Tapi kalau garisnya tegak lurus, itu nilai gradiennya itu berkebalikan. Seperti itu. Ya, pasti teman-teman sudah ingat terkait masalah itu. Seperti itu. Nah, sekarang kita diminta nih, bagaimana kita menentukan persamaan garis, misalkan dengan menggunakan dua titik. Kita punya titik B dan titik C. Lalu kita diminta menentukan persamaan garisnya. Bu langsung aja Bu ke studi kasus misalkan. Kita ambil titik B adalah 2,5 gitu ya, kita ngarang ya. Kemudian titik C adalah 1,2, misalkan kayak gitu. Oke, sekarang kita masukkan rumusnya. Rumusnya adalah Y dikurang Y1 dibagi X dikurang X1 sama dengan Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Gimana Bu caranya? Ya udah dimasukkan aja. Berarti kan ini X1, ini Y1. Ini saya ganti warna ya, biar nggak bingung ya. Bentar. Oke, ya. Ini misalkan X1, ini kita sebut X2. Y1, sorry. Ini adalah Y1. Ini adalah X2, ini adalah Y2. Ya. Kita masukkan rumusnya. Y dikurang Y1 adalah 5 dibagi, ini adalah X2 ya. X min X1. X min X1-nya adalah 2 sama dengan Y2. Y2 adalah 2, Y1 adalah 5 dibagi X2 adalah 1, X1 adalah 2. Oke, kita coba selesaikan. Y kurang 5 dibagi X kurang 2. 2 dikurangkan 5, min 3. 1 dikurangkan 2, min 1. Lalu gimana? Dikalikan silang. Kalikan silang ya. Min 1 dikalikan Y min 5 sama dengan min 3 dikalikan X min 2. Oke. Min Y, min 5 dikalikan min 1 dikalikan min 5 plus 5 sama dengan min 3 dikalikan X, min 3X, min 3 kalikan min 2 plus 6. Oke, kita bentuk aja. Berarti min Y sama dengan min 3X plus 6 plus 5-nya kita pindah ruas menjadi min 5. Kita tarik ke atas. Saya buat di sini ya. Tadi apa? Min Y sama dengan min 3X plus 1. Supaya dia jadi Y, saya kalikan dengan minus Y sama dengan 3X min 1. Sudah. Jadi persamaan garis yang dibentuk dari titik 2,5 dan 1,2 adalah garis Y sama dengan 3X min 1. Bu, boleh nggak saya buat sama dengan 0? Boleh banget. Ya, tinggal kita tuliskan saja. Misalkan Y min 3X plus 1 sama dengan 0. Bentuk seperti ini juga boleh. Sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Sampai sini ada yang ditanyakan? Bagaimana menentukan persamaan garis dengan metode 2 titik? Ada yang ingin ditanyakan? Enggak, Bu. Oke, Tidak, Bu. paham ya? Oke, bagus. Selanjutnya, nah ini ya, misalnya kita mencari persamaan garis lurus, sudah saya kasih contoh saya rasa. Ya, teman-teman bisa latihan di latihan soal ya. Nah, ini dengan cara yang sama persis. Satu sama dengan Y2 min Y1 per X2. Bu, saya dulu tahunya rumusnya gini, Bu. Y min Y1 plus Y2 min Y1 sama saja ya. Sama dengan X min X1 dibagi X2 min X1. Kayak gini juga sama. Boleh ya. Pakai rumus yang ke-1 ini atau yang kedua ini sama saja. Silakan ini kerjakan. Jadi latihan yang kedua. Ini latihan yang pertama, ini latihan yang kedua. Ini juga, sama atau enggak ya? Oh, ini sama ini. Jadi ini tidak usah. Ya, sama. Nah, selanjutnya, kita juga bisa menghitung metode 1 titik dan 1 kemiringan. Ya, jadi kita bisa menggunakan rumus ini. Misalkan kita hanya punya 1 titik dan punya M atau kemiringan, bagaimana kita menghitung persamaannya? Kita bisa menggunakan rumus ini. Y min Y1 sama dengan MX min X1. Ya, contoh. Saya kasih contoh aja ngawur ya. Misalkan saya sudah punya titiknya adalah 1,2, M-nya adalah 3 gitu ya. Atau saya pakai ini aja deh. Saya kerjakan yang nomor 1 ya. Tentukan persamaan garis lurus yang bergradien 2, M-nya adalah 2, dan melalui titik min 3,1. Berarti ini adalah X1, yang ini adalah Y1. Kita akan masukkan rumusnya. Y min Y1 sama dengan MX min X1. Gitu ya rumusnya. Oke. Kita masukkan rumusnya. Y dikurang Y1-nya adalah 1 sama dengan 2 dikalikan X min X1. Gini ya. Y min 1 sama dengan 2X min kali min plus gitu ya. Plus 3 dikalikan 2. Berarti plus 6. Sehingga Y-nya sama dengan 2X plus 6 min 1 pindah ruas jadi plus 1. Saya bawa lagi ke sini. Y-nya sama dengan, saya ganti warna aja. Sehingga persamaannya Y sama dengan 2X plus 7. Bu, boleh nggak saya buat sama dengan 0? Boleh. Y min 2X min 7 sama dengan 0. Seperti ini. Ya, ini adalah persamaan umum yang dibentuk pada soal nomor 1. Silakan saudara lanjutkan untuk soal yang kedua dan soal yang ketiga. Menjadi latihan yang ketiga. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan, yang belum paham boleh tanya. Kalau malu-malu nanti saya lanjutkan dulu ya, nanti bisa ditanyakan ya. Nah, ini tadi yang Bu Puji sampaikan, hubungan antara dua garis. Ya, ada yang namanya garis berhimpit, ada yang namanya garis sejajar. Kalau garis berhimpit itu persamaannya itu sama persis. Ya, kalau garis sejajar itu yang sama itu adalah M-nya. Kalau garis berpotongan itu semuanya nggak sama, gitu ya. Kalau garis tegak lurus itu berlaku itu tadi. M1 dan M2 nilainya adalah min 1. Contohnya gimana, Bu? Misalkan fungsi persamaan yang pertama, M-nya adalah setengah, terus kemudian persamaan yang kedua, M-nya adalah min 2.
Oke, seperti itu ya. Jadi ketika kita menemukan dua garis, di mana M yang pertama itu adalah saling berpotongan tadi atau saling tegak lurus, itu secara matematis ketika kita hitung, misalkan kita sebut M1 dan M2 gitu ya. Ketika kita kalikan M1 dan M2 itu hasilnya adalah gini ya, hasilnya adalah min 1. Seperti itu. Oke, ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Matematika itu mudah ya. Kita masih sepakat ya. Oh, matematika itu mudah. Saya nggak tahu ini masih ada lagi atau enggak. Oh, ini ya, ini saya rasa juga tidak susah kita menghitung kemiringan dari garis ya. Rumusnya tadi saya rasa juga masih ingat ya. Y2 min Y1 ya, M sama dengan Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Ya, kita bisa gunakan untuk rumus ini. Kalau yang ini kita tinggal bentuk fungsi ini menjadi bentuk umum ya, Y sama dengan mx plus c, m-nya itu adalah yang melekat pada x, dan ingat y-nya ini konstantanya harus 1 ya, konstantanya harus 1, jadi nggak boleh, koefisiennya harus 1, jadi nggak boleh masih 2 atau 3, itu harus dibagi. Begitu juga seperti ini, kita rubah menjadi bentuk umum terlebih dahulu, kemudian kita cari dia yang menempel pada X, dia adalah kemiringan. Ini sebagai latihan yang keempat. Oke. Wih, banyak juga ternyata. Ya. Latihan keempatnya ada 6 soal, tapi insya Allah ini masih ringan ya tatarannya. Loh, masih ada lagi ternyata ya. Hingga totalnya tadi ada berapa soal ya? Kurang lebih mungkin 20 soal untuk atau tidak ada 20 tadi ya. Untuk dibuat latihan sebagai tugas 1 dari mata kuliah Matematika Bisnis. Sebelum ke sesi tanya jawab ya, saya tutup dengan kalimat motivasi dari Ibu R.A. Kartini ya. Jangan pernah menyerah jika kamu masih ingin mencoba, dan jangan biarkan penyesalan datang karena kamu selangkah lagi untuk menang. Jadi mungkin ini relate ya, kaitannya dengan matematik. Mungkin banyak orang yang tidak suka matematik gitu ya, dan terpaksa harus belajar matematik. Jangan menyerah, maksudnya seperti yang Bu Puji sampaikan di awal, saya tidak menuntut teman-teman untuk mendapatkan nilai maksimal, tapi saya menuntut teman-teman untuk lulus, supaya tidak mengulang lagi di tahun depan. Seperti itu. Baik, sesi penjelasan saya akhiri terlebih dahulu. Saya tutup recordingnya. Setelah ini kita akan diskusi ke sesi diskusi ya, sesi tanya jawab dan diskusi. Saya akhiri sesi penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.